Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 21 dari kelanjutan Battle Throne Heaven ini, atau Benua Kaisar. Ya tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang sedang bertarung melawan Bai Xingyu. Saat ini Xiayan mengeluarkan leluhur iblis immortal. Lalu tatapan Bai Xingyu terkunci kepada klon leluhur iblis immortal. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi sumber gas di tubuh klon leluhur iblis immortal itu. Tetapi dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat pada sosok klon leluhur iblis immortal. Dan ini membuat Bai Xingyu tahu bahwa sosok orang yang baru saja muncul ini kemungkinan jauh lebih kuat darinya. Tuan, aku tidak akan dendam kepadamu meskipun kamu menyerangku seperti itu. Tetapi jika kamu menyerangku lagi, sudah dapat dipastikan bahwa kamu akan berurusan dengan aliansi dewa, ucap dari Bai Xingyu saat melihat klon leluhur iblis immortal itu. Tetapi pada saat ini, Xiayan tersenyum. Dan klon leluhur iblis immortal itu juga tersenyum pada saat yang bersamaan. Bai Xingyu terkejut saat ini dia melihat bahwa gerakan mereka berdua sangatlah sinkron. Kata-kata ancaman seperti itu menandakan bahwa kamu sudah sangat ketakutan. Tetapi sangat disayangkan, kamu harus mati di sini hari ini karena kamu telah mengganggu istriku, ucap dari Xiayan. Setelah mendengar ucapan Xiayan itu, Bai Xingyu langsung mengerti bahwa sosok di sebelah Xiayan itu kemungkinan besar adalah klon dari Xiayan sendiri. Setelah selesai berbicara, klon leluhur iblis immortal itu tiba-tiba melesat. Dan aura yang mengejutkan pun mengalir ke arah Bai Xingyu. Mata Bai Xingyu pun melotot ketika dia melihat serangan itu. Lalu dia segera berniat untuk melarikan diri. Dan dia segera menggunakan sumber gas yang agung di tubuhnya. Wuss! Kemudian Bai Xingyu menyiapkan tekniknya yang lain. Buar! Beberapa binatang buas yang besar tiba-tiba muncul dan bergegas menuju klon iblis immortal. Bai Xingyu juga mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi saat ini kapalnya masih ada di dalam kota. Jadi dia harus kembali ke kota terlebih dahulu. Xiayan pun langsung bergerak untuk mengejar Bai Xingyu. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Xiayan untuk membiarkan Bai Xingyu melarikan diri seperti itu. "Hentikan dia!" teriak dari Xiayan. Teriakan Xiayan ini terdengar juga oleh Jiansu dan juga Wu Zhen yang ada di dalam kota. Bai Xingyu sudah sampai di dalam kota dan dia langsung bersiap untuk bergegas menuju ke arah kapalnya sendiri. Dan dia ingin melarikan diri secepat mungkin. Namun tiba-tiba ada dua sosok yang muncul di depannya. Sosok itu adalah Jiansu dan juga Wu Zhen. "Ayo pergi, orang itu ternyata tidak mudah untuk dikalahkan. Kita harus kembali dan mendiskusikan rencana jangka panjang kali ini," ucap dari Bai Xingyu kepada Jiansu dan juga Wu Zhen. Zep zep zep. Tiba-tiba Jiansu menusuk perut Bai Xingyu. "Apa yang kamu lakukan?" ucap dari Bai Xingyu. Dia tersentak mundur dan menatap Jiansu dengan penuh rasa ketidakpercayaan. Jiansu pun tidak menjawabnya. Lalu Jiansu melangkah ke depan. "Jiansu, tolong jangan membuat masalah dulu sekarang. Karena orang itu sedang mengejarku. Kita harus segera keluar dari dunia ini. Atau kita semua akan mati di sini," ucap dari Bai Xingyu. Tidak peduli apa yang Bai Xingyu katakan, Jiansu sepertinya tidak menghiraukan kata-kata dari Bai Xingyu ini. Dengan pisau panjang di satu lengannya dan satu pisau lagi yang melayang di belakangnya, Jiansu langsung melesat menyerang Bai Xingyu. Wajah Bai Xingyu pun terlihat pucat. Meskipun dia tidak takut kepada Jiansu, tetapi masih ada klon leluhur iblis immortal dan juga Xiayan yang masih mengejarnya saat ini. Dan tentu saja dia tidak ingin terjerat dalam pertarungan dengan Jiansu untuk mengulur waktu. Bai Xingyu pun terus menggerakkan tubuhnya dan kembali melarikan diri. Dia bisa saja membuat celah lubang teleportasi dan pergi dari sana. Tetapi sekarang Jiansu sedang melancarkan serangan sengit kepadanya. Dan dia tidak memberikan Bai Xingyu kesempatan sama sekali untuk bertindak. Jadi dia harus menyingkirkan Jiansu terlebih dahulu. Sosok Bai Xingyu lalu berbalik.
Dan saat dia berjalan keluar, tiba-tiba ada sosok yang lainnya yang menghalangi jalannya. Wuss! Tinju yang sangat kuat pun melayang ke arahnya. Bai Xingyu pun terkejut dan buru-buru menghindar. Tetapi saat dia melihat tinju itu milik siapa, dia segera menjadi lebih marah. "Wuze, apa yang kamu lakukan?" ucap dari Bai Xingyu. "Yang mulia, jika Anda tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa naik pangkat?" ucap dari Wu Zhen dengan sangat dingin. "Kamu benar-benar gila. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, tidak ada satupun dari kita yang bisa pergi dari sini karena akan dibunuh oleh Xiaoyan," ucap dari Wu Zhen. Setelah Bai Xingyu selesai berbicara seperti itu, Xiaoyan dan klon leluhur iblis immortal pun muncul. Ini berarti binatang buas yang Bai Xingyu lepaskan telah dihancurkan berkeping-keping oleh klon leluhur iblis immortal atau telah terkalahkan. Tubuh klon leluhur iblis immortal masih memiliki luka yang sangat serius. Tetapi meskipun demikian, sekarang klon ini memiliki Su Tianlei. Jadi, untuk membunuh Bai Xingyu itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. "Sialan, mereka semua sudah ada di sini. Kenapa kalian tidak lari dari sini?" ucap dari Bai Xingyu. Tetapi yang Bai Xingyu tidak tahu, Jiansu dan juga Wu Zhen sebenarnya sedang mencegah Bai Xingyu untuk melarikan diri. "Kalian berdua benar-benar idiot. Jika saja tidak ada Xiaoyan dan juga klonnya, kalian berdua pasti akan aku bunuh," ucap dari Bai Xingyu. Kemudian Xiaoyan pun mendekati Bai Xingyu. "Terima kasih," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jiansu pun langsung mengangguk. Melihat adegan itu, Bai Xingyu sangatlah terkejut. Dia menatap Jiansu dan juga Wu Zhen dengan sangat marah. "Kalian berdua pengkhianat, berani-beraninya kamu memberontak dan melawan aliansi dewa kali ini. Ternyata kecurigaanku memang benar. Ternyata kalian berdua mata-mata Xiaoyan," ucap dari Bai Xingyu. Mendengar itu, Jiansu pun lalu mengangguk. Dan sementara itu, Bai Xingyu yang melihat adegan itu, dia sangatlah terkejut. Dia lalu menatap ke arah Jiansu dan juga Wu Zhen dengan sangat marah. "Kalian berdua, ternyata kalian pengkhianat. Berani-beraninya kalian memberontak dan melawan aliansi dewa kali ini. Ternyata kecurigaanku selama ini memang benar. Kalian berdua adalah mata-mata Xiaoyan," ucap dari Bai Xingyu. Pada saat ini, jantungnya yang hancur masih belum pulih. Tetapi situasinya saat ini benar-benar di luar dugaannya. Dan ini menyebabkan emosinya melonjak dan menyebabkan vitalitas Bai Xingyu juga melonjak turun secara drastis. Bai Xingyu kemudian menundukkan kepalanya, lalu dia tertawa. Suara tawanya berangsur-angsur menjadi lebih keras, seolah-olah dia sedang stres. "Jadi, kalian ingin membunuhku kali ini? Aku juga harus mengambil nyawa kalian atau salah satu dari kalian," ucap dari Bai Xingyu. Dia lalu mengangkat tangannya. Lalu sepotong cahaya merah bersinar di tangannya. Jiansu dan juga Wu Zhen lalu mengkerutkan keningnya saat melihat adegan itu. "Ini adalah teknik Dewa Naga Abadi," ucap dari Bai Xingyu. Lalu dia menyemburkan seteguk darah. Kemudian segel tangannya dengan cepat berubah dan bau darah langsung memenuhi tubuhnya. Wuss! Cahaya merah itu langsung menyelimuti tubuh Bai Xingyu. Tubuh Bai Xingyu lalu berubah lagi. Ada 2 tanduk naga merah muncul di antara dahinya. Matanya berubah menjadi mata naga berbentuk berlian. Lalu kulitnya juga ditutupi oleh sisik naga merah. Tubuhnya lalu membesar dengan sangat cepat. Pada saat ini, aura yang memancar dari Bai Xingyu tiba-tiba menyapu dengan sangat cepat dan tangguh. Tubuh besar Bai Xingyu melesat sampai tidak terlihat. Cing! Tiba-tiba target pertamanya bukanlah Xiaoyan, melainkan Jiansu, dan tinju naganya pun melesat menuju Jiansu. Wuss! Buar! Tinju itu menghancurkan pertahanan Jiansu secara langsung. Bahkan tulang dadanya pun patah. Kemudian Bai Xingyu menoleh ke arah Xiaoyan, dan leluhur iblis immortal muncul di depan Xiaoyan secara langsung melihat itu. Dia langsung menghadapi Bai Xingyu secara langsung. Dededok, buar! Tinju keduanya segera bertabrakan dan sumber gasnya pun melonjak di atas tinju Bai Xingyu. Kemudian kekuatan ini berasal dari sumber gas yang sangat agung. Di sisi lain, klon leluhur iblis immortal tidak memiliki fluktuasi sumber gas
dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Selama tabrakan serangan ini, kekuatan tubuh leluhur iblis juga terpengaruh oleh aura ini. Lalu dia segera memuntahkan seteguk darah. Bagaimanapun, cedera klon leluhur iblis immortal sudah terlalu parah sebelumnya. Jelas Xiaoyan juga agak meremehkan kekuatan Bai Xingyu kali ini. Pada akhirnya, klon leluhur iblis itu pun terpental. Ketika Bai Xingyu melihat adegan ini, dia sangatlah senang. Xiaoyan, klon leluhur iblis immortal mundur pada saat yang sama. Dan Bai Xingyu sama sekali tidak mau menunjukkan kelemahannya kali ini. Dia pun segera mengejar mereka. Di saat mundur, tanda dewa jahat di dahi Xiaoyan tiba-tiba berkedip. Lalu, klon leluhur iblis immortal dan sosok Xiaoyan pun menjadi tumpang tindih atau menyatu. Tidak lama kemudian, mereka bergabung menjadi satu. Detik-detik berikutnya, Xiaoyan pun berhenti untuk mundur. Dan ketika dia mengangkat telapak tangannya, ada petir hitam yang meledak dari tubuhnya. Buar! Pada saat yang sama auranya pun kembali melonjak. Dan semua rambutnya menjadi tegak lurus seperti Vegeta. Bai Xingyu melihat itu sangatlah terkejut. Tetapi sekarang dia tidak mau untuk mundur. Karena dia sudah membulatkan tekadnya untuk bertarung sampai mati kali ini. Xiaoyan lalu membuka kelima jarinya. Dan petir hitam pun mengalir di telapak tangannya. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan Su Tianli kali ini. Dan petir hitam itu langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Bai Xingyu dengan sangat tajam. Lalu jari-jarinya pun terbuka mengepal dengan sangat keras. Pukulan ini akan merenggut nyawamu, ucap dari Xiaoyan. Bai Xingyu juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di tubuh Xiaoyan kali ini. Dan sepertinya Xiaoyan menuangkan semua sumber gas yang tersisa di tubuhnya ke dalam tinjunya kali ini. Jelas bahwa pukulannya kali ini akan menjadi serangan yang terakhir dalam pertarungan ini. Hush! Wah, dua orang itu pun bertabrakan dengan sangat kuat. Dan kemudian suara ledakan yang dahsyat pun bergema di seluruh penjuru benua Dodi. Lautan api Xiaoyan pun bergejolak terjalin dengan petir hitam. Dan setelah bergabung dengan leluhur klon iblis immortal, kekuatan fisik Xiaoyan juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat kali ini. Tetapi tentu saja masih ada kekurangan yang masih belum bisa diperbaiki oleh Xiaoyan. Namun kekuatan ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Bai Xingyu. Bai Xingyu pun lalu menyemburkan darahnya. Kekuatan yang kuat juga membuat tubuhnya menanggung beban yang sangat mengerikan. Dan seiring berjalannya waktu, Xiaoyan melihat bahwa banyak retakan di tubuh Bai Xingyu kali ini. Dan semburan darah keluar dari retakan-retakan itu. Xiaoyan kembali bergerak dan langsung menyiapkan tinjunya lagi. Hush, dadeduk. Buar, tubuh Bai Xingyu pun akhirnya benar-benar ambruk. Hari ini, aku memang mengakui kemenanganmu. Tetapi jangan khawatir. Meskipun aku mati, kematianku ini pasti akan membuat aliansi dewa marah. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan mungkin bisa menang melawan aliansi dewa. Ucap dari Bai Xingyu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, ketika kamu pertama kali datang ke tempat ini, bukankah kamu juga berpikiran bahwa aku lebih lemah darimu, bukan? Lalu mengapa kamu sekarang dikalahkan oleh semut sepertiku? Ucap dari Xiaoyan. Bai Xingyu lalu membisu ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat benar-benar di luar nalarnya. Pihak yang kalah memang tidak berhak untuk berdebat. Sebelum kamu membunuhku, bolehkah aku bertanya kepadamu? Ucap dari Bai Xingyu. Tanpa menunggu jawaban dari Xiaoyan, Bai Xingyu pun lalu menatap ke arah Jiangsu dan juga Wu Zhen. Dan kemudian dia kembali menatap Xiaoyan lagi. Apakah kamu benar-benar akan merevolusi aliansi dewa? Ucap dari Bai Xingyu. Kita tidak terlalu akrab. Kenapa harus bercerita soal itu kepadamu? Tuan, aku juga bersedia menjadi bawahanmu. Dengan darah dan jiwaku sebagai jaminannya. Aku tidak akan mengkhianati Anda. Ucap dari Bai Xingyu lagi. Xiaoyan kemudian menatap Bai Xingyu dan menghela nafas. Tetapi
Kamu telah melukai penjaga benua Dodi dan begitu juga dengan istriku. Apalagi kamu juga mengganggu istriku. Bagaimana mungkin aku bisa mengampunimu? Ucap dari Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. Lalu kekuatannya pun menyebar dan Bai Xingyu tiba-tiba langsung menggigil. Aku memang bodoh, tetapi bukankah aku tidak berhasil melakukan itu? Ucap dari Bai Xingyu kembali. Tidak, bahkan saat kamu baru saja berniat untuk mengganggu istriku, kamu sudah tidak bisa dimaafkan, ucap dari saya. Dia tidak lagi ingin berbicara omong kosong dengan Bai Xingyu kali ini. Dan lambaian tangannya, kepala Bai Xingyu pun seperti terjepit oleh kekuatan yang tidak terlihat. Buar! Kepala Bai Xingyu pun meledak dan jiwanya pun keluar dari tubuhnya. Tuan, berilah aku belas kasihan, ucap dari jiwa Bai Xingyu masih memohon belas kasihan kepada saya. Xiaoyan lalu memandang jiwa Bai Xingyu dengan acuh tak acuh. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Bukan hanya itu, kamu juga telah melukai pelindung benua Dodi. Aku akan menggunakan jiwamu untuk memurnikan sebuah ramuan. Jiwa dari fighting tingkat bintang 7 seharusnya memiliki efek ajaib untuk ramuan yang akan aku buat. Ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun lalu memasukkan jiwa Bai Xingyu ke dalam botol giok khusus. Setelah memasukkan semuanya ini, Xiaoyan lalu berbalik dan di sana ada Lai Ji yang sedang memeluk Xiaoqi. Namun wajah Xiaoqi terlihat masih syok saat ini. Suamiku, ucap dari Xiaoqi. Ketika Xiaoyan menggerakkan tubuhnya, Xiaoyan lalu menarik Xiaoqi ke dalam pelukannya. Dan Xiaoyan merasa menyesal di dalam hatinya. Ketika dia meninggalkan benua Dodi, mengapa dia tidak membawa Xiaoqi di sisinya saat itu? Maafkan aku, Kiar. Ini semua adalah salahku. Seharusnya aku membawamu bersamaku sejak awal, ucap dari Xiaoyan. Xiaoqi hanya terdiam mendengar itu. Bekas luka di jantungnya ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sembuh. Setelah waktu ini, Xiaoyan tidak lagi meninggalkan Xiaoqi karena identitasnya sebagai istri Xiaoyan sudah terungkap. Untungnya pada saat itu Xiaoyan tiba tepat waktu dan menyelesaikan krisis ini sebelum Bai Xingyu menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Dan akibatnya Xiaoyan memaksa kapal Interpin keluar dari batas kemampuannya. Kapal Interpin pun mengalami kerusakan yang cukup parah saat ini. Di saat berikutnya, Ding Yuan menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki kapal Interpinnya. Sedangkan Jianzu dan juga Wu Zhen tidak pergi dari sana karena setelah mengikuti Bai Xingyu dan juga Bai Xingyu meninggalkannya, mereka tidak bisa kembali ke aliansi dewa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Karena jika mereka tetap pergi ke aliansi dewa, maka pihak aliansi dewa akan mencurigai mereka. Dan itu tentu saja akan menimbulkan kecurigaan yang sangat parah. Mulai saat ini, kalian berdua akan mengikutiku. Kalian tidak perlu lagi kembali ke aliansi dewa, ucap dari Xiaoyan ketika bertemu dengan Wu Zhen dan juga Jianzu. Kali ini Jianzu dan juga Wu Zhen telah memberikan kontribusinya. Dan setelah mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Xiaoyan bisa mengalahkan Bai Xingyu, Jianzu dan juga Wu Zhen sudah tidak berani memandang rendah kepada Xiaoyan lagi. Bahkan sekarang mereka berdua menjadi sangat kagum kepada Xiaoyan. Lalu Lei Bo dan juga Wu Tianyu yang ditugaskan di kuil kuno untuk melindungi benua Dodi datang terlambat kali ini. Dan mereka akhirnya disetrap. Suruh di depan gerbang untuk memegang kupingnya sampai tengah hari. Di waktu berikutnya, Xiaoyan juga merawat Xiao Wutian dengan sangat hati-hati. Meskipun Xiaoyan menyembuhkan luka fisik Xiao Wutian dengan pil obat, trauma pada jiwa Xiao Wutian masih belum bisa dipulihkan. Dan Xiaoyan akan menggunakan jiwa Bai Xingyu untuk membuat sebuah pil yang bisa memulihkan jiwa Xiao Wutian. Dan Xiaoyan membutuhkan beberapa dekade untuk bisa menyempurnakan pil semacam ini. Selama Xiaoyan menyempurnakan pil ini, ada kapal yang datang menuju benua Dodi. Ding Yue yang sedang sibuk untuk memperbaiki kapal Interpinnya, tentu saja dia tidak sempat untuk melihat kompas sementara waktu ini. Jadi dia tidak tahu atau mengetahui ada kapal yang sedang datang. Kapal ini datang dari dua arah utara dan dua sosok yang berdiri di atasnya.
Kapal kita ini bukanlah kapal yang jelek, tetapi kenapa kita tidak bisa mengejar Giant ya? Ucap dari Leibo. Kita datang sangat telat. Aku khawatir setelah kita tiba, sudah tidak ada yang tersisa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ucap dari Wu Tianyu. Jangan berpikir hal-hal yang begitu pesimis. Ya, aku rasa anak itu tidak akan mudah untuk dikalahkan. Dia kan sudah merebut tubuh leluhur iblis immortal untuk dijadikan sebagai klonnya. Dan juga Xu Tianlei. Aku rasa dia masih bisa melawan orang dari aliansi dewa itu, ucap dari Leibo. Ya, aku berharap juga begitu, jawab dari Wu Tianyu. Berapa lama lagi kita akan sampai? Tanya dari Leibo. Mungkin masih ada 5 tahun lagi. Lalu dia menoleh ke satu sisi dan dia pun terkejut. Hah? Kenapa ada kapal yang datang dari arah lain? Mungkinkah Ratu meminta bantuan yang lainnya? Tanya dari Wu Tianyu. Lalu dia melihat bintik-bintik cahaya yang muncul di kompas langit berbintang. Leibo melihat titik-titik cahaya itu terlihat sedang berpikir, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang kebingungan. Mungkin setelah tiba di benua Dodi, Giant mengalahkan yang mulia Papilion kedua dari aliansi dewa, dan berita itu sudah menyebar ke aliansi dewa. Dan mungkin itu adalah bala bantuan dari aliansi dewa, ucap dari Leibo saat melihat petanya. Ya, aku juga merasa bahwa titik-titik cahaya ini bukanlah kapal bantuan yang diperintahkan oleh permaisuri. Kemungkinan besar mereka adalah musuh, dan mereka musuh yang sangat kuat, ucap dari Wu Tianyu. Apakah firasatmu cukup akurat tentang itu? Tanya dari Leibo kembali. Biasanya sih akurat, kalau nggak salah ya bener. Setelah itu Leibo pun tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera meminta Wu Tianyu untuk mempercepat laju kapal mereka lagi. Mereka berusaha untuk mencapai benua Dodi sebelum titik cahaya dari kapal lain itu tiba di sana. Dan pada saat ini Giant masih membuat obat untuk Xiao Wutian. Dia tidak tahu bahwa krisis ini masih belum berakhir dan akan ada krisis yang besar yang akan datang dengan cepat. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Giant berhasil untuk menyembuhkan Xiao Wutian dan menunggu kedatangan para pasukan dari aliansi dewa yang berikutnya? Dan bagaimanakah nasib benua Dodi jika diserang terus-terusan oleh aliansi dewa dengan cara seperti itu? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan satu lagi yang gue nggak mengerti dan habis pikir, kenapa aliansi dewa tidak langsung saja mengeluarkan full powernya untuk menyerang benua Dodi? Biar Giantnya tamat sekalian sama benua Dodinya, bener nggak? Ya mungkin pembuat novelnya lebih tertarik untuk ya mungkin itulah yang membuat film ini menjadi menarik. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.